Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafsiruddin. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas Tarbiyah B. Di sini tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Rasam Utsmani, tugas ujian semester akhir, dengan dosen pengampu Ustaz Agus Nur Qayyim, SK MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab ke-4 pada buku Rasam Utsmani, yaitu yang berjudul Hamzah. Pendahuluan. Arti Hamzah menurut bahasa adalah tekanan atau dorongan. Disebut Hamzah karena ketika hendak mengucapkan Hamzah pasti memerlukan tekanan suara. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, apakah Hamzah itu sebagai huruf atau tanda baca. Menurut jumhur ia sebagai huruf, sedang Imam Mubarrid menyebutnya sebagai tanda baca. Terlepas dari itu, yang perlu diketahui bahawa bentuk Hamzah terbentuk kepala Ain kecil. Masyarakat Indonesia selama ini mengenal huruf Hamzah bukan dalam arti sebagai Rasam Utsmani, akan tetapi hanyalah sebuah tanda untuk menjelaskan bahawa tempat ia dapat huruf Hamzah, boleh dikata bahawa bentuk Hamzah adalah sebagai tanda baca huruf Hamzah. Apabila demikian halnya, bagaimana bentuk tulisan atau rasam huruf Hamzah di dalam mushaf Utsman dahulu? Pertanyaan ini terjawab di dalam kitab-kitab ilmu qiraat maupun ilmu Rasam Utsmani, di mana pada buku ini dikutip penjelasan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi dalam kitabnya Al-Wafi fi Syarhi Asy-Syibtiyah halaman 118. Tegasnya bahawa Rasam Utsmani huruf Hamzah pada mushaf Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama iaitu terkadang tertulis dengan bentuk alif. Misalnya ula, apabila diberi harakat dan tanda kepala ain kecil menjadi aula. Yang kedua, terkadang tertulis dengan bentuk waw. Misalnya yuminuna, apabila diberi tanda baca dan tanda kepala ain kecil di atasnya menjadi yu'minuna. Yang ketiga, terkadang tertulis dengan bentuk ya. Misalnya malaika, apabila diberi tanda baca dan tanda kepala ain kecil menjadi malaikati. Yang keempat, terkadang tidak tertulis dalam bentuk apapun, biduni sawrah, dan dalam ilmu rasam biasa dipakai juga istilah hadafus sawriyah. Misalnya apabila diberi tanda baca dan tanda kepala ain kecil menjadi bainal mar'a. Dalam bab Hamzah ini akan dapat diketahui bagaimana para penulis-penulis mushaf Utsmani Zaid bin Thabit dahulu menulis huruf Hamzah, artinya kapan ditulis dengan bentuk alif, waw, ya, ataupun tanpa bentuk. Para ahli Rasam Utsmani membagi cara penulisan huruf Hamzah menjadi 8 kaedah pokok sebagaimana berikut. Yang pertama, penulisan Hamzah yang terletak di awal kalimat. Yang kedua, penulisan Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf mati dan tidak ada alif yang berada di tengah kalimat. Yang ketiga, penulisan Hamzah hidup di tengah kalimat yang terletak sesudah alif yang berada di tengah kalimat. Yang keempat, penulisan Hamzah di akhir kalimat yang beri'raf rafa' dan sebelumnya alif. Yang kelima, penulisan Hamzah mati di tengah atau di akhir kalimat yang terletak sesudah huruf hidup. Yang keenam, penulisan Hamzah hidup di tengah kalimat yang terletak sesudah huruf hidup. Yang kedelapan, membuang bentuk rasam Hamzah disebabkan berkumpulnya dua bentuk rasam yang sama. Baik, ini itulah yang dapat saya sampaikan dari bab Hamzah. Sebenarnya masih panjang, tapi hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.